Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga konsekuensinya adalah nikmat yang paling layak untuk kita jaga, kita rawat, kita protek setiap saatnya, ya tentunya nikmat iman dan nikmat Islam. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mana dikatakan innallah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti hadzal din illa man yuhibbuh minal abrar. Dunia itu Allah berikan kepada siapapun, baik yang Allah cinta ataupun yang tidak Allah cinta, Allah berikan kepada mereka bagian dunianya masing-masing. Tapi tidak demikian halnya dengan agama. Tidak demikian halnya dengan iman dan Islam. Allah khususkan nikmat iman dan Islam ini hanya kepada mereka yang dicintai oleh Allah, yang Allah kategorikan mereka daripada abrar. Makanya nikmat iman, nikmat Islam sekali lagi ada nikmat yang harus kita rawat, harus kita jaga. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk bagaimana kita menghargai dan mengapresiasi anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka tentunya di dalam kita sebagai muslim, ya, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan membawa Islam, ya kita harus hidup dengan ajaran Islam. Yang hidup dengan ajaran Islam saja belum tentu meninggalnya bawa Islam. Akan menjadi satu omong kosong atau mimpi di siang bolong. Orang yang ingin meninggal bawa Islam, tapi dia meninggalkan Islam. Artinya kita harus hidup dengan aturan main syariat yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa yang melestarikan, menghidupkan sunnahku, aturan mainku, ajaranku, syariatku, maka dialah orang yang betul-betul, sungguh-sungguh, jujur dalam pengakuannya cinta kepadaku. Dan orang yang mendapatkan legitimasi dari Rasulullah SAW akan kecintaannya bukan hanya sekedar masuk ke dalam surga, tapi duduk bersama Nabi ada di surga. Duduk di mana Rasulullah duduk nanti ada di surga. Memang konsekuensinya ketika kita mempertahankan kehidupan Islamnya kita akan dianggap asing oleh masyarakat sekitar. Mungkin orang akan menganggap kita ini kolot dan lain sebagainya. Tapi itu bukan menjadi satu masalah jika kita bagaimana mengetahui dan meyakini kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bada ad-din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Agama ini dimulai dengan keterasingan dan akan berakhir dengan keterasingan. Fatuba lil ghuraba, beruntung bagi mereka yang asing. Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Yaitu ketika orang lain meninggalkan sunnahnya Nabi, aturan hidupnya Nabi, syariat dan ajarannya Nabi, justru kita menghidupkannya, melestarikannya, memperjuangkannya. Ini adalah orang asing di akhir zaman yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu berhak untuk masuk surga kecuali yang menolak. Nabi tidak mengatakan semua umatku masuk neraka kecuali yang enggak mau baru masuk surga, enggak. Ketika kita dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad, itu artinya kita bakal masuk surga. Tergantung sekarang pilihannya ada pada diri kita. Kita mau atau tidak. Makanya sahabat heran. Waman ya'ba ya Rasulullah. Memangnya ada orang yang sudah dimudahkan untuk masuk surga dengan Islamnya, dengan imannya, dengan statusnya dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW, justru dia merobek tiket surganya sendiri. Dikatakan oleh Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat sama aku, ya dialah yang berkehendak untuk berkeinginan untuk masuk surga. Tapi siapa orang yang memaksiati aku, faqad aba. Mereka lah orang yang menolak untuk masuk surga. Maka kedurhakaan kita terhadap sunnahnya Nabi, syariatnya Nabi, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi, resikonya adalah kita memblacklist diri kita sendiri
mencoret nama kita sendiri daripada daftar penghuni surga. Karena itu, wahai pemuda, ayyuhasyabut tariku syahwatahu li ajli anta indika ba'di malaikati. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai pemuda yang rela meninggalkan syahwatnya demi aku, kamu di sisiku sebagaimana kemuliaannya para malaikat-malaikatku. Rasulullah pun juga mengatakan, innallaha la yu'jibu min syabin la sabwatalah. Allah tuh kagum, respect betul kepada seorang pemuda yang kenceng, yang istiqomah, yang tidak terbawa arus, yang enggak ikut-ikutan dengan fitnahnya zaman, yang enggak latah apa yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda yang lain. Ya, juga Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah, yang di mana di hari itu, di hari kiamat, di akhirat tidak ada naungan kecuali hanya semata naungannya Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh kembangnya dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, segala sesuatu ada momennya, segala sesuatu ada waktunya. Mungkin saat ini, tahun ini adalah waktunya buat kita untuk meninggalkan segala keburukan yang pernah kita lakukan ada di masa lalu. Kita jangan menunggu besok, karena besok belum tentu rezekinya kita, nilainya kita sekarang adalah hari ini. Jadi jangan bilang tahun depan, jangan bilang nanti, jangan bilang kalau sudah tua, karena itu semua adalah sesuatu yang belum pasti menjadi rezeki dan miliknya kita. Ayo kita berubah, kita menjadi pemuda yang hijrah, kita menjadi pemuda yang taubat dari segala kemaksiatan sebagai wujud syukur kita atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, juga sekaligus sebagai wujud baktinya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadi manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.